Maaf untuk pertemuan hari ini. Saya hanya merecord kuliahnya because I have a meeting for today. So I just recording. So we are now in unit 3, the developments of paragraph. Ya, bagaimana pengembangan sebuah paragraf. Nah, di paragraf ini di unit ini kita akan belajar bagaimana you will learn methods of paragraph support and development, metode bagaimana mensupport paragraf dan mengembangkan sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, how to write concluding sentences, bagaimana menulis kalimat conclusion. Kemudian the last one, how to do peer editing, bagaimana melakukan edit secara edit bersama dengan teman. Okay, let's move. What's paragraph development? Apa itu pengembangan paragraf? After you have chosen a topic and written a topic sentence, you develop your main idea by adding more information to explain what you mean. Setelah Anda memilih topik, ketika Anda sudah menyiapkan topik dalam membuat paragraf dan menulis kalimat topik, nah tentunya apa yang harus kita lakukan setelah itu adalah bagaimana mengembangkan ide utama sebuah paragraf tersebut dengan menambahkan lebih banyak informasi untuk menjelaskan apa tujuan kita, apa maksud daripada topik sentence tersebut, ya. Jadi main idenya atau topik sentence-nya yang dijelaskan secara detail, ya, informasinya harus lebih banyak. Nah, this unit will explain 3 common ways to develop paragraph. Nah, ada 3 cara umum untuk pengembangan paragraf. Bagaimana mengembangkan paragraf? Ada 3 caranya. Yang pertama, you can give details, memberikan secara rinci, kemudian give an explanation, memberikan penjelasan, kemudian give an example, memberikan contoh. Ya, ada 3 cara ya: giving details, giving an explanation, and giving an example. Okay, let's move to details. Bagaimana giving details? Details are specific points that tell more about general statement. Oke, kita lihat brosurnya. Tetapi apa yang dimaksud dengan detail adalah poin-poin tertentu yang memberitahukan lebih banyak tentang pernyataan umum. Ya, coba lihat brosur ini tentang health club kesehatan. Notice that details that help develop the program. Perhatikan bahwa details akan membantu pengembangan paragraf. Ya, menceritakan secara detail akan membantu pengembangan paragraf. Coba lihat lihat ini terkait tentang health center. You will love walking out of the Atlas Health Center and you will love what it does for you. We have state-of-the-art exercise equipment in large air-conditioned rooms. You can walk out alone or with the help of one of our professional personal trainers. If you like to exercise with friends, join an aerobics or swimming class, or even try kickboxing. Our staff nutrition experts are always on hand to talk with you about health issues. When you are finished, you can relax with a whirlpool bath or a sauna. Come exercise with us at Atlas and you will soon be feeling strong and looking good. Jadi, tentang Atlas Health Center itu dijelaskan secara rinci terkait dengan ruangannya atau peralatan-peralatannya yang ruangannya ada AC-nya dan personal trainernya yang sangat interaktif. Kemudian setelah olahraga kita bisa menikmati whirlpool bath or sauna. Itu dijelaskan secara detail. Itu namanya details. Kemudian explanation, kita pindah ke Kita pindah ke giving an explanation.
Nah, bagaimana memberikan explanation? Explanation tells what something means or how something works. Nah, apa itu explanation? Explanation itu memberitahukan tentang bagaimana maksud dari hal tersebut atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Di paragraf ini underline the topic sentence. Silahkan cari tahu yang mana topik sentence-nya. Kemudian answer pertanyaannya. Ini ada apa? Tugas sebenarnya, tapi oke, kita jelaskan apa? Saya akan jelaskan. What's the writer trying to explain? Penulis itu sebenarnya menceritakan tentang apa? A stick in time saves nine. My mother, who likes to sew, used this simple saying to teach me the value of working on problems when they are still small. Originally, this saying referred to sewing. If you have a small hole in a shirt, you can repair it with one stitch. But if you wait, the hole will get larger and it will take you 9 stitches. The simple sentence reminds me to take care of small problems before they become big problems. Nah, ini sebenarnya kayak perumpamaan. A stitch in time saves 9. Nah, ketika kita menjahit pakaian yang robek, menjahit pakaian kecil yang robek itu bukan pakaian kecil yang robek, pakaian yang robek tapi robeknya kecil, kita langsung jahit itu kita akan menggunakan benang sedikit saja. Tetapi ketika kita menunggu robekannya yang luas, nah kamu akan menggunakan banyak benang. Itu maksudnya ini. Artinya bahwa ketika kamu punya masalah kecil, kamu segera selesaikan. Jangan menunggu masalahnya besar baru kita selesaikan. Itu maknanya ya. Jadi perlu ada explanation. What's the writer trying to explain? Nah, apa yang sebenarnya penulis coba untuk jelaskan? Nah, mereka menjelaskan ini pepatah ini, a stitch in time saves nine. Itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Is it successful? Do you understand the explanation? Apakah ini berhasil menjelaskan pepatah ini? Do you understand the explanation? Apakah kamu memahami penjelasan tersebut? Yes atau no? Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa ketika kita punya masalah kecil, kita langsung selesaikan. Jangan menunggu masalahnya besar baru kita selesaikan. Itu maksudnya. Makanya ketika kita menjelaskan sebuah paragraf, kita harus jelaskan secara baik ya supaya pembaca akan paham. Itu caranya. Kemudian apa tadi ya terakhir ya. Kemudian yang ketiga adalah giving an example. Bagaimana memberikan contoh ini, example. An example is that a specific person, place, thing, or event that supports an idea or statement. Sebuah contoh adalah a specific person, seseorang secara spesifik, tempat secara spesifik, benda atau kegiatan-kegiatan yang mendukung ide atau pernyataan. Jadi ketika kita menulis ide atau pernyataan, kita harus menjelaskan secara spesifik orangnya, kita harus menjelaskan secara spesifik tempatnya, di mana, kemudian bendanya kita harus menjelaskan secara spesifik agar mudah dipahami. Kita lihat contohnya. Even when a first date is a disaster, a couple can still become a good friends. Bahkan ketika date pertama, kencan pertama adalah sebuah bencana. A couple can still become good friends. Tetapi masih bisa menjadi teman yang baik. Contohnya, my first date with Greg was terrible. Kencan pertama dengan Greg itu sangat buruk. I thought he was coming to pick me up at 6:30, but instead he came at 6. Saya pikir dia datang menjemput saya pukul 6.30, tetapi nyatanya dia datang pada jam 6. I didn't have time to fix my hair. Saya belum siap, saya tidak punya waktu membereskan rambut saya, and my makeup looks sloppy. Dan makeup saya kelihatan buruk. When I go into his car, ketika saya masuk di mobilnya, I scrap my leg against the car door and tore my stocking. Dan saya kaki saya terlalu
kaki saya terlalu mengangkat tinggi dan merobek stocking saya. Next, he took me to an Italian restaurant. Kemudian dia membawa saya ke restoran Italia untuk makan makan malam, sorry. And I accidentally dropped some spaghetti on my shirt. Dan secara tidak sengaja saya menjatuhkan spagettinya ke t-shirt saya. Dan we went to a movie, dan kemudian kita pergi ke movie, ke bioskop. Greg asked me which movie I wanted to see and I chose a romantic comedy. Ketika Greg meminta saya bertanya kepada saya film apa yang ingin saya lihat, dan saya memilih komedi yang romantis. He fell asleep during the movie. Dia ngantuk sekali selama film itu, and I got angry, dan saya marah. Now that Greg and I are good friends. Sekarang Greg dan saya adalah teman baik. We can look back and laugh at how terrible that first date was. Dan kita bisa melihat, dan kami bisa mengingat kembali masa-masa pertama kami ngedate. Kami sangat ketawa tentang berapa buruknya date pertama kami. Ya begitu ya. Jadi dia memberikan example, contoh daripada date pertama mereka, kencan pertama mereka. Ada contoh-contohnya ini, pada jam ini, kemudian pada saat makan spagettinya jatuh di kemejanya, kemudian pada saat naik mobil stockingnya robek, kemudian nontonnya dia pilih romantic comedy, kemudian Greg ngantuk, itu yang namanya contoh. Kemudian kita pindah ke concluding sentence. Bagaimana conclude kalimat. Bagaimana conclude bagaimana mengakhiri kalimat. How to end a paragraph. Bagaimana mengakhiri paragraph. The final sentence of paragraph is called the concluding sentence. Akhir dari sebuah paragraph itu yang dinamakan concluding sentence. It sum up the main points or restate the main idea in a different way. Saya sudah jelaskan bahwa kita harus menulis kembali ide utama, tetapi dengan cara yang berbeda. Kita harus menggunakan kalimat yang berbeda, tetapi maknanya sama sebenarnya. A sentence that sums up the paragraph reminds the reader what the writer's main idea and supporting point of view. Nah, bagaimana kalimatnya? Kalimatnya itu bagaimana meresume paragraf agar kita mengingatkan pembaca ide utama si penulis, atau mendukung poin-poin yang sudah ditulis. A sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way. Nah, sebuah kalimat kita menyatakan ide utama seharusnya memberikan informasi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Perhaps by using different words, mungkin menggunakan kata yang berbeda, or by using different words order, atau menggunakan susunan kata yang berbeda. Saya sudah jelaskan sebelumnya. A concluding sentence should not introduce a new point. Nah, kalimat conclusion itu seharusnya tidak memperkenalkan poin baru, tetapi memperkenalkan poin yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda. Kayak begitu ya. Oke. Nah, kita pindah ke pre-editing ya. Okay, 1 minute. Ya, kita pindah ke peer editing. Peer editing itu apa ya? Showing your work to another student is a very useful way to improve your writing. Bagaimana menunjukkan tulisan Anda ke teman lain atau siswa lain itu sangat berguna untuk meningkatkan kualitas tulisan Anda. Ini yang disebut namanya peer editing. You read your
partner is writing and your partner reads yours. Teman Anda membaca tulisan Anda dan tulisan Anda tulisan Anda dibaca oleh teman Anda dan tulisan teman Anda kamu baca. You comment on your partner's writing and your partner's comments on yours. You may talk together, write comments on on a sheet that your instructor gives you, or write directly on your partner's paper. Ya, jadi kalian bisa menulis atau mencoret atau merevise tulisan teman Anda dan sebaliknya. Contohnya, topic sentence itu, even when a first date is a disaster, couple can still develop by example. Kita harus mengembangkan dengan memberikan contoh. Misalnya grade wasn't very good. Can you make this stronger? Bisa diberikan supaya lebih lebih kuat. Kenapa Greg tidak bagus? Kemudian, but he didn't. Why did he come? Kenapa dia tidak datang? I thought he was coming to pick me up at 6:30, but he didn't. Kenapa tidak datang? Kemudian ini kita memberikan coretan-coretan. Kemudian bagaimana seharusnya? Ya. Kemudian, why do writer use kenapa sih penulis menggunakan peer editing? Ada dua alasan kenapa melakukan peer editing. The first is to get a reader's opinion about your writing. Pertama adalah bagaimana untuk mendapatkan opini pembaca tentang tulisan Anda. Mungkin pembaca bisa memberitahukan Anda bahwa you should add more detail or explanation. Kamu seharusnya menambahkan lebih informasi atau penjelasan. Kemudian, something is not organized clearly. Tulisan Anda tidak terorganisir dengan baik, dengan jelas. You have some information that's not relevant. Informasi Anda ada yang tidak relevan. Kemudian, there is something that's hard to understand. Dan ada beberapa tulisan yang sulit untuk dipahami. Sebentar ya. Kemudian these comments will help you to write your next draft. Nah, dari bantuan peer editing, ini akan membantu tulisan Anda selanjutnya. Nah, bagaimana alasan yang kedua? The second reason to share writing with others is for you to read more examples of writing. Nah, akan membantu Anda untuk membaca lebih banyak contoh-contoh tulisan. Other people will have had experience that you haven't. Nah, mungkin teman Anda punya pengalaman tetapi kamu tidak. They may show you fresh ways of writing about experiences. Mereka akan menunjukkan Anda cara segar atau cara baru menulis pengalaman. Reading the paragraphs and essay can give you good ideas to use yourself in the future. Nah, membaca paragraf mereka atau essay bisa memberikan ide yang baik kepada Anda to use yourself in the future, untuk digunakan pada saat menulis di yang akan datang. Kemudian, how do I peer edit? Bagaimana saya melakukan edit bersama dengan teman? Read your partner's paper several times. Bacalah tulisan teman Anda beberapa kali. The first time, just read for the beginning through the end. Nah, pertama-tama kita baca saja sampai akhir. Ask yourself, what is it about? Tanyakan diri Anda, ini sebenarnya tulisan tentang apa? What's the writer's purpose? Apa tujuan daripada tulisan ini? On your second reading, nah pada bacaan kedua, go more slowly. Harus dibaca pelan-pelan. Look at specific part dan perhatikan bagian-bagian tertentu dari tulisan tersebut. Look for topic sentence and conclusion sentence. Perhatikan kalimat topiknya dan kalimat conclusionnya. Not places where you have trouble understanding something. Tulislah apa yang Anda tidak pahami, where there seems to be unnecessary information, di mana ada mungkin catatan tentang informasi yang tidak perlu dimasukkan, or where there is not enough information, dan mungkin ada informasi yang tidak cukup.
Let the writer know which part of the paper are especially strong or interesting. Dan Anda harus memberitahukan kepada penulis yang mana sebenarnya yang menarik dan yang mana yang strong, yang bagus. Kemudian ask question, bertanya. This is good way to let the writer know where he or she could add more information. Kita harus memberitahukan atau bertanya ini sebenarnya atau memberitahukan ini sebenarnya yang perlu ditambahkan seperti tadi yang di atas ya. Kemudian circle or underline words, phrase and sentence that you wish to comment on. Nah, kita harus lingkari atau menggarisbawahi yang mana kalimat atau frase yang perlu diberikan komentar. Don't look for grammar or spelling mistake. Pay attention just to the content and organization of the paper. Nah, jangan juga melihat kesalahan grammarnya atau kesalahan ejaannya. Nah, kamu harus perhatikan baik-baik isinya dan organization of the paper dan organisasinya. Bukan kalimatnya yang mana yang perlu di kalimat pertama, di kalimat kedua, jangan sampai acak-acak ya, itu namanya organization. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan ini. Nanti untuk mengetahui siapa yang hadir atau tidak, saya akan berikan tugas lagi ya. Saya kira itu saja untuk unit ini tentang the development of a paragraph. Okay, thank you very much and have a good day.